Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman seluruh peserta webinar. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar ini ya. Your journey to the cloud computing starts here. Cloud Computing Basics with AWS yang diselenggarakan oleh kelompok kita yaitu kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Takia Sentri, mahasiswi D3 PJJ Teknik Informatika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang akan bertugas sebagai moderator pada acara hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi teknis webinar ini ya, yaitu merupakan bagian dari pemenuhan nilai UAS semester Gasal untuk mata kuliah Konsep Teknologi Informasi yang dibimbing oleh Ibu Dian Septiani Santoso. Pada sesi ini kita akan fokus pada penyampaian materi. Rekaman webinar ini nantinya akan tersedia dan dapat ditonton oleh teman-teman semua. Jadi kami sangat mengharapkan agar rekaman ini nanti sudah ditonton sebelum sesi diskusi di kelas konsep teknologi informasi yang akan diadakan pada tanggal 3 Desember 2024 nanti. Jadi nanti untuk sesi tanggal 3 Desember 2024 nanti kami hanya akan, yaitu yang pertama, mereview singkat materi webinar hari ini, dan yang kedua, melaksanakan sesi tanya-jawab. Baik, hal ini juga bertujuan ya untuk menjaga waktu agar sesi diskusi kita tetap efektif dan tidak ada keterlambatan. Baik, adapun materi yang akan disampaikan dalam webinar hari ini yaitu mencakup yang pertama ada pengenalan konsep dasar cloud computing, lalu ada penggunaan layanan AWS untuk pemula, serta tips membangun fondasi karir di bidang ekonomi, di bidang teknologi. Baik, kami juga menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang ini yaitu Hesa Firdaus yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Baik, semoga webinar ini dapat memberikan manfaat serta wawasan baru ya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini. Kak Hesa, dipersilahkan. Oke, are you ready? One, two, three. Halo teman-teman semuanya, selamat datang pada sesi webinar yang diselenggarakan oleh kelompok 3. Nah, pada sesi webinar ini, kelompok kami akan mengusung materi tentang Cloud Computing Basics with AWS, selaku top global market leader penyedia layanan cloud. Kita akan mempelajari terminologi dan konsep dari cloud computing dan AWS itu sendiri yang mencakup batasan, definisi, dan penggunaan istilah dalam konteks tertentu. Namun sebelum namun sebelum lanjut pada sesi pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hesa Firdaus sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk menjadi pemateri pada sesi webinar hari ini. Next. Nah, apa yang akan Anda pelajari dari materi webinar ini ya? Anda akan mempelajari hal-hal berikut. Number one, define cloud computing, mendefinisikan cloud computing. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan model layanan dari cloud computing dan perbedaan antara model deployment cloud atau cloud deployment models. Next. Nah, di bagian pertama dalam materi ini, kita harus mempertimbangkan untuk memulai pembahasan yang bertujuan memahami cloud computing itu sendiri, yang mana mencakup konsep dan terminologinya. Next. Nah, sebelum kita mulai pembahasan tentang cloud computing, ada satu pertanyaan nih, yaitu what does cloud computing mean to you? Atau apa arti cloud computing di teman-teman? Jadi luangkan waktu sejenak untuk memberikan jawaban tentang apa yang Anda pahami terkait cloud computing. Jangan khawatir, tidak ada jawaban yang salah. Yang ada yaitu jawaban yang sangat tepat, hampir tepat, dan kurang tepat. Oke, next. Nah, jawaban dari saya ada dua. Ada dua poin jawaban dari saya, yaitu apa itu cloud computing? Apa itu cloud computing? Jadi, cloud computing atau dalam bahasa Indonesia yaitu komputasi awan adalah pengiriman daya komputasi, basis data, penyimpanan
dan aplikasi dan sumber daya IT lainnya sesuai permintaan. Nah, sumber daya ini itu dikirimkan melalui platform layanan cloud dan melalui akses internet dengan harga bayar sesuai pemakaian, yaitu kalau istilah bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggrisnya pay as you go pricing. Nah, dalam definisi paling mendasarnya, cloud atau awan adalah sebuah komputer yang terletak di suatu tempat yang bisa diakses melalui internet dan digunakan dengan cara tertentu. Nah, layanan web, web service adalah nama lain untuk apa yang disebut orang sebagai cloud. Jadi, kita bisa mengakses sumber daya cloud melalui layanan web atau web service yang dapat diakses dengan internet. Nah, cloud atau awan terdiri dari komputer server di data center besar di berbagai lokasi di seluruh dunia. Saat Anda menggunakan layanan cloud seperti layanan cloud yang disediakan oleh Amazon Web Service atau yang kita tidak pakai AWS, Anda itu menggunakan komputer yang dimiliki oleh AWS. Nah, komputer ini berisi berbagai fitur dan layanan teknologi seperti blok bangunan yang dapat Anda gunakan untuk menyusun solusi. Nah, solusi ini dapat membantu pengguna memenuhi tujuan bisnis dan persyaratan teknologi mereka. Dengan komputasi awan atau cloud computing, organisasi dapat diharapkan untuk menggunakan sumber daya komputasi dan menyimpan sesuai permintaan, alih-alih membangun data center sendiri, mengoperasikan data centernya sendiri, dan meningkatkan infrastruktur data center yang dimiliki. Jadi, lebih baik solusi cloud bisa dioptimalkan dengan menggunakan layanan cloud yang ada seperti cloud dari AWS. Next, next. Oh, sebelumnya, 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 sebelumnya. Next, next, next. Nah, oke. Tradisional computing model. Nah, dalam komputasi tradisional, infrastruktur itu dianggap sebagai perangkat keras. Jadi, nantinya kita akan membahas tentang cloud computing model. Yang pertama yaitu kita akan membahas terlebih dahulu tradisional computing model. Jadi, dalam model komputasi tradisional atau tradisional computing model, infrastruktur itu dianggap sebagai perangkat keras. Mengelola perangkat keras pastinya memerlukan waktu dan sumber daya yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan arsitektur dan aplikasi Anda. Jadi, solusi perangkat keras itu bersifat fisik. Nah, solusi tersebut memerlukan ruang, staf atau karyawan, keamanan fisik, physical security, planning, perencanaan, dan upfront cost atau biaya di muka. Selain itu, Anda harus menyediakan kapasitas yang didasarkan pada perkiraan puncak maksimum teoritis. Jadi, terkadang Anda mungkin tidak memenuhi puncak maksimum yang diproyeksikan, atau Anda mungkin melampauinya. Nah, dalam kasus seperti itu, Anda akan membayar sumber daya yang sangat mahal yang tidak digunakan, atau Anda tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Nah, contohnya ya, anggaplah ketika teman-teman ingin membuat situs web baru, teman-teman harus membeli perangkat keras alias data center fisik itu tadi dan menyusunnya, menumpuknya, meletakkan di pusat data, lalu mengelolanya atau meminta orang lain untuk mengelolanya. Nah, pendekatan ini itu pasti sangat mahal. Lanjut ke next berikutnya yaitu cloud computing model. Nah, tadi kan tradisional computing model, sekarang model komputasi cloud. Nah, dengan model komputasi cloud atau cloud computing model, Anda dapat berhenti menganggap infrastruktur sebagai perangkat keras dan sebaliknya menganggap sebagai perangkat lunak.
Nah, sudah sedikit paham ya, di sini sebaliknya menganggap sebagai software. Nah, mengakses dan menggunakan infrastruktur sebagai perangkat lunak itu menawarkan sejumlah manfaat, terutama manfaat yang paling menonjol yaitu fleksibilitas. Nah, jika kebutuhan Anda bisa berubah-ubah, perangkat lunak dapat berubah lebih cepat, hemat biaya, dan dengan penyesuaian yang lebih sedikit daripada perangkat keras Anda. Model cloud computing model mengatasi beberapa masalah dalam model komputasi tradisional. Salah satu aspek komputasi tradisional yang paling mahal adalah investasi awal atau upfront cost tadi yang kita bahas, biaya investasi di muka yang sangat signifikan untuk memperoleh, menyediakan, dan memelihara infrastruktur di tempat. Dengan model cloud computing model ini bisnis dapat berjalan dengan solusi baru, dengan cepat, dan dengan biaya awal yang relatif rendah. Kemudian, Anda dapat secara elastis meningkatkan dan menurunkan skala dengan cara otomatis, sehingga Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan, atau yang sudah kita bahas tadi, yaitu istilah pay as you go. Bayar ketika Anda membutuhkan dan pergi ketika Anda sudah tidak membutuhkan. Nah, dengan komputasi model cloud, Anda juga dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, layanan ini memberi Anda fleksibilitas dengan berbagai pilihan dan kemampuan untuk mengubah konfigurasi apapun yang Anda mau. Semua layanan ini disediakan pada infrastruktur yang aman. Dengan AWS, dengan AWS atau Amazon Web Service, kepanjangannya AWS itu Amazon Web Service, Anda tidak perlu mengantisipasi kebutuhan perangkat kelas Anda sebelumnya, lalu memesan, memasang, dan mengaturnya di pusat data Anda. Nah, Anda juga tidak perlu menjalani siklus pengadaan yang panjang. Dengan beberapa klik, Anda dapat menyediakan apa yang Anda butuhkan dan semuanya tersedia dalam hitungan menit. Oke, next kita lanjut ke cloud service models. Nah, cloud service models atau model layanan cloud. There are three cloud service models atau ada tiga model layanan cloud. Yang pertama yaitu IaaS atau kepanjangannya Infrastructure as a Service. Kedua, PaaS, Platform as a Service. Dan yang ketiga yaitu SaaS, Software as a Service. Nah, dari ketiga ini apa sih itu masing-masing dari model layanan cloud ini? Nah, yang pertama yaitu Infrastructure as a Service atau disingkat sebagai IaaS. Nah, layanan ini Anda dapat mengelola server yang dapat berupa fisik atau virtual dan sistem operasi atau operating system seperti Microsoft Windows atau Linux secara umum. Nah, penyedia pusat data ini tidak memiliki akses ke server Anda. Jadi, apa ya? Infrastruktur secara fisik itu tadi Anda dapat akses melalui internet, melalui cloud seperti yang tadi itu cloud AWS. Anda hanya perlu internet, mengaksesnya melalui platform web. Jadi Anda dapat memiliki infrastruktur selayaknya infrastruktur fisik tradisional computing tadi, dan Anda dapat mengaturnya melalui internet. Yang kedua yaitu PaaS atau Platform as a Service. Nah, dengan platform as a service atau platform sebagai layanan, orang lain mengelola perangkat keras dan operating system yang mendasarinya. Dengan opsi ini, Anda dapat menjalankan aplikasi tanpa perlu memikirkan infrastruktur yang mendasarinya, seperti patching, pembaruan, pemeliharaan perangkat keras dan operating system. Jadi Anda tidak perlu memikirkan hal-hal tadi. Nah, di PES ini juga Anda dapat menyediakan kerangka kerja atau framework di pengembangan yang dapat Anda bangun untuk membuat aplikasi yang bisa disesuaikan. Nah, ketimbang IaaS tadi, kalau IaaS Anda kan pasti memikirkan update sistem, perubahan ininya apa komponen-komponen fisiknya seperti kita perlu mengatur ini jumlah kapasitas memori, contohnya jumlah kapasitas storage sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau Anda di platform as a service, Anda tidak perlu memikirkan seperti pembaharuan,
pemeliharaan perangkat keras, dan update operating system. Dan yang terakhir dari model service cloud ini yaitu SaaS alias Software as a Service. Nah, dengan SaaS atau SaaS, Anda bisa mengelola file sementara Anda bisa mengelola file Anda sementara penyedia layanan mengelola semua pusat data, server, jaringan, penyimpanan, pemeliharaan, dan patching. Anda hanya menangani Anda hanya menangani perangkat lunak dan cara Anda ingin menggunakannya. Jadi Anda diberikan produk lengkap yang dijalankan dan dikelola oleh penyedia layanan. Contoh seperti Facebook dan Dropbox adalah contoh software as a service. Jadi Anda mengelola kontak Facebook dan file Dropbox dan penyedia layanan mengelola sistemnya. Jadi pihak AWS lah yang mengelola penyedia layanan itu tadi dan kita hanya menggunakan sistem yang sudah dikelola oleh AWS. Jadi gitu. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model dari layanan cloud, dan siapa yang mengaturnya. Nah, Anda bisa lihat yang warna hijau itu Anda yang mengelola dan yang warna ungu yaitu orang lain yang mengelola. Jadi, slide ini itu menunjukkan berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak, hardware, dan software yang diperlukan untuk menjalankan suatu aplikasi. Dan slide ini juga mengilustrasikan bagaimana Anda mengelola lebih sedikit komponen secara bertahap saat beralih dari model layanan komputasi lokal ke model ASUS ke model SaaS, Software as a Service. Jadi bisa Anda lihat yang warna hijau, yang pertama yaitu yang on-premise, ini full semua hijau karena Anda yang mengelola, dan yang IaaS itu ada sebagian yang dikelola oleh orang lain dan sebagian juga dikelola oleh Anda, dan yang PaaS ini kebanyakan dikelola oleh orang lain dan sisanya aplikasi dan datanya yang perlu Anda kelola, dan yang SaaS semakin ke kanan, yang bagian paling kanan itu SaaS, itu orang lain yang mengelola. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan aplikasi, data, middleware, OS, virtualization, dan komponen-komponen lainnya itu dikelola oleh karyawan atau stafnya stafnya AWS, dan kita tinggal menikmati layanannya gitu. Next. Nah, kita sudah memasuki bagian kedua dalam materi ini. Nah, dalam bagian kedua dari materi ini, kita akan membahas tentang cloud computing deployment models atau model penerapan cloud computing. Next. Nah, terdapat tiga model penerapan cloud, yaitu full cloud, all in cloud, dan yang kedua hybrid cloud antara cloud dan on-premise, dan yang ketiga yaitu private cloud alias on-premise cloud, full on-premise cloud. Nah, tiga model penerapan komputasi awan ini menggambarkan lingkungan cloud tempat Anda dapat menerapkan aplikasi Anda. Yang pertama, kita akan membahas tentang model penerapan cloud yang full cloud atau all-in cloud. Nah, model penerapan all-in cloud ini adalah aplikasi berbasis awan yang diterapkan sepenuhnya di cloud. Jadi semua bagian aplikasi berjalan di cloud. Nah, aplikasi di cloud ini dibuat di cloud atau dimigrasikan dari infrastruktur yang ada. Nah, aplikasi berbasis cloud dapat dibangun di bagian infrastruktur tingkat rendah, misalnya jaringan, komputasi, atau penyimpanan. Nah, aplikasi tersebut juga menggunakan layanan tingkat tinggi yang menyediakan abstraksi atau penyederhanaan dari persyaratan manajemen, arsitektur, dan penskalaan infrastruktur inti atau core 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 penskalaan infrastruktur, core scaling infrastructure. Oke. Yang kedua yaitu hybrid deployment. Hybrid deployment. Nah, gabungan antara all in cloud dan on-premise cloud. Nah, penerapan hybrid
adalah cara untuk membangun infrastruktur dan aplikasi antara sumber daya berbasis cloud dan sumber daya yang tidak ada di cloud. Nah, metode penerapan hybrid yang paling umum adalah antara cloud dan infrastruktur lokal yang ada. Jadi infrastruktur lokal ini terletak di lingkungan fisik perusahaan yang Anda miliki. Jadi data center itu kan, perusahaan itu kan memiliki, katakanlah perusahaan itu memiliki data center dan selain memanfaatkan data centernya sendiri, perusahaan tersebut juga menggunakan layanan cloud. Nah, itu garis besar konsep dari model deployment cloud. Saya kembali lagi, ya yang tadi, yang hybrid, saya akan bahas yang hybrid. Infrastruktur lokal ini terletak di lingkungan perusahaan, sering kali di pusat data center perusahaan. Nah, model penerapan hybrid digunakan untuk memperluas infrastruktur infrastruktur organisasi cloud sambil menghubungkan sumber daya cloud ke sistem internal. Jadi dikoneksikan. Contoh study case-nya itu seperti ini. Misalkan apa ya? Katakanlah perusahaan ini ya, perusahaan perbankan, layanan perbankan, dia itu memiliki data center untuk menyimpan data-data internalnya. Tetapi suatu ketika perusahaan perbankan tersebut membutuhkan apa ya, scaling infrastruktur IT-nya, tapi dia yang kita bahas tadi, dia ini tidak apa ya, tidak siap dengan biaya investasi awal yang besar itu. Nah, makanya eh, solusi yang diambil dari perusahaan perbankan ini pasti menggunakan layanan cloud untuk mengantisipasi biaya investasi yang besar di awal itu tadi. Jadi perusahaan perbankan ini memanfaatkan penggunaan arsitektur deployment model cloud antara antara full on in cloud dan private on premise. Jadilah model deployment hybrid. Nah, jadi gitu digabungkan antara cloud dan private atau on premise cloud. Dan yang terakhir yaitu full private atau on premise cloud. Nah, bila teman-teman atau perusahaan Anda menjalankan infrastruktur cloud dari pusat data Anda sendiri, maka itu disebut cloud private atau lokal cloud yang sering disebut sebagai on-premise. Nah, meskipun jenis deployment atau penerapan ini tidak memiliki banyak manfaat, tetapi ia menyediakan sumber daya khusus. Nah, ini adalah pilihan populer di organisasi yang harus memenuhi standar kepatuhan tertentu. Dan dalam banyak kasus, model penerapan ini sama dengan infrastruktur IT lama, tetapi menggunakan manajemen aplikasi dan virtualisasi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Next. Nah, kita akan membandingkan antara eh, infrastruktur cloud, all in cloud, dan infrastruktur on-premise, termasuk keuntungan dan ini ya, kekurangannya. Nah, dengan solusi cloud, Anda tidak perlu yang kita bahas yang kita singgung tadi. Jadi Anda tidak perlu melakukan investasi biaya besar di awal. Nah, dengan demikian Anda dapat menghindari biaya awal yang sangat besar yang diperlukan untuk solusi lokal. Nah, Anda memiliki akses langsung ke sumber daya. Anda tidak perlu membeli, memasang, dan mengonfigurasi perangkat keras di lokasi fisik yang memiliki fasilitas yang sesuai, seperti pendinginan dan sumber daya lainnya. Sebaliknya, kabel, rak, server, dan penyimpanan itu sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud seperti AWS ini. Jadi Anda memilih apa yang akan Anda pesan dan membayar sumber daya yang Anda butuhkan, yang tersedia hampir seketika. Jadi sangat cepat. Jadi misalkan saya membutuhkan komputasi dengan apa ya, dengan kualifikasi atau dengan spesifikasi yang seperti ini, AWS pasti menyediakannya, pasti sudah tersedia dan bisa disediakan seketika atau beberapa menit sudah hadir, sudah ada gitu. Jadi misalkan teman-teman ingin ini ya,
Contoh mendeploy aplikasi, mendeploy file-file aplikasi itu di cloud. Nah, teman-teman membutuhkan sumber daya komputasi seperti apa, jenisnya, itu pasti selalu ada. Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu sih. Nah, itu ada ini apa? Poin-poinnya, no upfront investment, low ongoing costs, focus on innovation. Jadi teman-teman fokus pada inovasi, tidak perlu memikirkan infrastruktur IT. Nah, seluruh infrastruktur IT sudah dikelola oleh pihak AWS kalau teman-teman menggunakan model deployment cloud. Speed and agility, kecepatan dan kemampuan. Dan yang terpenting yaitu global reach on demand. Selanjutnya yaitu ini, keuntungan dan kekurangan private on-premise. Nah, dengan infrastruktur lokal atau on-premise cloud, on-premise, private on-premise, sulit untuk memberikan kinerja yang hebat kepada basis pengguna yang tersebar. Nah, jadi contohnya ketika pengguna teman-teman memiliki suatu aplikasi dan penggunanya itu ada di berbagai belahan dunia. Nah, kalau teman-teman menggunakan solusi infrastruktur IT yang model on-premise, nah itu teman-teman mendeploy aplikasinya ke infrastruktur internal di situ, tetapi ada pengguna dari aplikasi teman-teman itu, katakanlah di luar di luar negara, katakanlah di Malaysia. Nah, itu kan untuk akses ke data ke teman-teman ini susah gitu loh, dan butuh waktu juga dan nggak cepat gitu loh. Nah, itu solusinya yaitu teman-teman bisa men-scalingkan ini dengan menggunakan apa, model deployment yang hybrid buat mengatasi masalah hal tersebut biar mengurangi ini ya dan meningkatkan latensi itu sih. Jadi kita kembali ke yang tadi, kekurangan dan keuntungan menggunakan model deployment private atau on-premise. Nah, dengan infrastruktur lokal sulit untuk memberikan kinerja yang hebat kepada basis pengguna yang tersebar. Pembelian investasi atau pembelian segala infrastruktur awal sangat di awal itu sangat besar. Nah, ini juga padat karya dan mencakup patch, siklus pemutakhiran, dan administrasi sistem dengan kapasitas tetap. Nah, siklus pengadaan dan penyimpanan yang panjang menyebabkan perusahaan itu fokus pada satu wilayah geografis untuk menghemat biaya dan waktu. Nah, tanpa batasan geografis, Anda dapat menerapkan aplikasi wilayah wilayah AWS dimanapun di seluruh dunia dengan latensi yang lebih rendah dan biaya minimal. Gitu. Next, yaitu kita akan membahas tentang what can you do in the cloud? Apa yang Anda dapat lakukan di cloud? Nah, Anda dapat menggunakan platform platform cloud computing atau komputasi awan untuk hal-hal berikut: application hosting, backup and storage, content delivery, websites, enterprise IT, dan solusi database. Jadi, yang pertama, Anda bisa menghosting aplikasi untuk infrastruktur sesuai permintaan yang menghosting aplikasi internal atau SaaS. Yang itu tadi yang kita bahas. Jadi, teman-teman tidak perlu memikirkan komponen-komponen fisik atau mengatur komponen-komponen hardware dan softwarenya. Jadi teman-teman tinggal pakai layanan SaaS itu tadi, software as a service. Yang kedua yaitu kemampuan backup, pencadangan dan penyimpanan untuk menyimpan data dan membangun solusi pencadangan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, pengiriman konten untuk mendistribusikan konten ke seluruh dunia dengan kecepatan transfer yang tinggi. Yang keempat yaitu hosting situs web statis maupun dinamis. Yang kelima, perusahaan IT untuk menghosting aplikasi internal IT-nya atau eksternal di AWS Cloud. Dan yang terakhir, Anda dapat berbagai solusi, Anda dapat berbagi solusi basis data yang dapat diskalakan dari perangkat lunak berbasis data perusahaan yang dihosting hingga solusi basis data non-relasional. Oke, selanjutnya, next. Nah, key takeaways inti dari materi hari ini. Nah, materi hari ini mencakup beberapa hal penting.
yaitu yang pertama cloud computing. Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources online with pay-as-you-go pricing. Jadi teman-teman, dengan cloud computing merupakan pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan on demand melalui internet dengan harga bayar sesuai pemakaian atau pay-as-you-go pricing. Yang kedua, with cloud computing, dengan cloud computing, Anda dapat menganggap dan menggunakan infrastruktur Anda sebagai perangkat lunak. Yang tadi itu kita bahas terkait model on-premise dan cloud ini yang dan full cloud itu Anda dapat menganggapnya sebagai perangkat lunak karena Anda mengakses melalui platform OS dan Anda bisa mengatur sumber daya IT yang Anda butuhkan. Yang ketiga, dengan yang ketiga yaitu terdapat tiga model layanan cloud, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang keempat, tiga model penyebaran cloud, yaitu cloud, hybrid, dan private. Dan yang terakhir, yaitu hampir semua hal yang dapat Anda lakukan dengan IT tradisional, with traditional IT, dapat juga diimplementasikan sebagai layanan cloud computing di AWS. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup? Oke, lupa saya unmute. Itu aja dari Kak Hesa, apakah ada tambahan? Eh, saya saya rasa dari saya sudah cukup sih. Kalau jika ada pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa didiskusikan di kolom chat. Oke, mungkin bisa saya tutup ya. Ya, Oke, terima kasih kepada teman-teman semua serta panitia ya atas partisipasinya pada acara webinar hari ini. Kita telah menyelesaikan acara webinar yaitu ya Your Journey to the Cloud Computing Start Here, Cloud Computing Basics with AWS yang mencakup pengenalan konsep dasar cloud computing penggunaan AWS untuk pemula. Serta tadi ada tips juga ya untuk membangun fondasi karir pada bidang teknologi cloud sendiri. Baik, semoga materi yang disampaikan oleh Kak Hesa tadi dapat menambah wawasan dan bisa menjadi langkah awal untuk mengeksplorasi lebih jauh di dunia teknologi cloud ya. Kami juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber kita yaitu Kak Hesa atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita. Baik, sebelum menutup acara pada hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama ya, rekaman webinar ini nanti akan tersedia dan diharapkan teman-teman menonton rekaman ini sebelum sesi diskusi di kelas KTI pada hari Rabu hari Selasa 3 Desember 2024. Dan pada sesi tersebut kita hanya akan melakukan review singkat mengenai materi hari ini dan melakukan sesi tanya jawab untuk memastikan waktu berjalan dengan efektif. Baik, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kami juga memohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Akhir kata, semoga materi hari ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang pada bidang teknologi. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi diskusi mendatang ya, tanggal 3 Desember nanti. Saya Takia Agasantri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.